Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat saya kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Tanjung Balai pada khususnya. Bersama saya Rahadian Sapani, Sarjana Teknik, ingin berbagi informasi tentang pendirian bangunan gedung. Nah, untuk pendirian bangunan gedung ini, dulu kita lebih kenal dengan IMB terkait dengan perizinannya. IMB itu adalah izin mendirikan bangunan. Namun, IMB itu sekarang telah berubah menjadi persetujuan bangunan gedung atau disingkat dengan PBG. Nah, dasar hukum dari perubahan itu di sini bisa saya jelaskan bahwa ada ketentuan yang mengatur kenapa IMB itu berubah menjadi PBG. Nah, undang-undang yang mengatur tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Inilah dasar hukum dari kenapa IMB itu berubah menjadi PBG. Nah, tentu dalam PBG ini tujuan dari PBG ini tentu lebih mengikat dan lebih mengutamakan dari kualitas dari bangunan itu. Nah, yang pasti tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan standar yang berlaku. Dan termasuk juga berkaitan dengan aspek keselamatan, kesehatan, dan aspek dari lingkungan. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa dengan mudah mendirikan bangunan tanpa adanya pengurusan dari persetujuan bangunan gedung atau PBG tadi. Berkaitan dengan proses pengurusan PBG itu, ada nanti tahapan yang harus dilalui oleh pemilik hingga nanti terbitnya izin. Nah, tentu yang pertama adalah berkaitan dengan permohonan atau pengajuan. Maka nanti pemilik akan mengajukan permohonannya melalui aplikasi berbasis elektronik, yaitu melalui SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Maka pemilik akan mengupload berkas persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pengajuan itu. Nah, tentu ada berkas yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah berkaitan dengan data kepemilikan. Data kepemilikan ini tentu adalah berkaitan dengan identitas pemilik, kepemilikan lahan, dan fungsi bangunan itu sendiri. Nah, baru berikutnya berkas yang harus dipenuhi juga adalah berkaitan dengan KKPR atau KRK, berkaitan dengan tata ruang lokasi yang diajukan apakah sesuai dengan tata ruang yang ada di daerah masing-masing. Nah, baru berikutnya kalau bangunan yang diajukan itu berkaitan dengan
usaha, tentu pemilik harus menyediakan atau menyiapkan dokumen lingkungan hidupnya. Apakah nanti berbentuk SPPL, UKL, UPL, atau AMDAL, nanti itu bisa dilihat dari bangunan yang diajukan. Baru berkaitan dengan pengajuan tadi, permohonan tadi, pemilik juga harus mempersiapkan dokumen teknis. Nah, untuk dokumen teknis, maka pemilik akan dibantu oleh tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung, atau lebih kita kenal dengan konsultan. Nanti konsultan akan mendampingi pemilik untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan PBG itu sendiri. Nah, setelah proses pengajuan, nanti dari dinas teknis, kalau untuk Kota Tanjung Balai itu dinas teknisnya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka dinas teknis akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan permohonan kita, berkas yang kita sudah upload, kita daftarkan. Nah, setelah nanti dokumen itu sudah lengkap, maka akan dilanjutkan dengan tahapan konsultasi. Nah, tahapan konsultasi juga nanti akan mengkaji tentang dokumen teknis yang sudah disiapkan dalam pengajuan atau permohonan kita di SIMBG. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka akan dilakukan kembali konsultasi berikutnya. Itulah tahapan untuk setelah kita lakukan pengajuan. Nah, setelah konsultasi, apabila berkas sudah terpenuhi, maka akan dilakukan validasi dan menerbitkan perhitungan retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik. Nah, selanjutnya setelah dilakukan nanti perhitungan retribusi dan telah dibayarkan retribusinya, maka terbitlah PBG kita yang diterbitkan nanti dari aplikasi dan akan difasilitasi oleh dinas perizinan setempat. Jadi itulah ada 4 tahapan yang saya jelaskan terkait dengan proses pengurusan PBG, mulai dari tahap pengajuan, yang kedua pemeriksaan rencana teknis, yang ketiga perhitungan retribusi, dan keempatnya adalah penerbitan PBG. Dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk nanti terkait dengan teknis penyusunan dokumen teknis yang masuk dalam tahapan pengajuan. Nanti bisa kita bahas di konten berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.